So just in case that you don't really understand what we are doing now, or if you miss certain points from the things that I have assigned you to do, so you can watch again the video later, ya. I will upload the video in YouTube and then you can watch it in Canvas. Tapi di YouTube itu ya jangan khawatir tidak akan dipublish ya. Nanti pakai ini aja yang unlisted. Jadi cuma kita aja yang bisa nonton karena kita aja yang tahu linknya, dan itu kalian lihat melalui Canvas. Oke, itu saya gunakan nanti supaya kalian bisa lihat-lihat lagi deh kalau masih ada yang masih belum nyambung. Nanti bisa sambil lihat punya temennya gimana tadi di kelompok lain, kan breakout rooms juga ibu record gitu. Kenapa pakai YouTube nanti buat uploadnya, karena YouTube ini benar-benar lancar gitu dibandingkan kalau pakai Google Drive. Jadi mudah kalian akses. Ya kan jarang kan yang macet pakai YouTube kecuali memang nggak ada kuota atau apa. Jadi bisa kalian lihat lagi pada waktu kalian free gitu ya. Nah jadi maksud saya habis-habisan aja bertanya dibahas sekarang, jangan sampai nanti disimpan. Karena kalau sudah final test, I will not do anything to help you. It's your own responsibility. Ya, nanti ya. Jadi sekarang selagi masih ada ibu, habis-habisan aja kamu tanya. Oke, any group who would like to present? Siapa yang mau present sekarang itu akan banyak dapat manfaat juga tentunya. Tapi kalau kamu tidak present sekarang, berarti saya tidak bisa membantu apa-apa. Ya silahkan siapa yang bersedia kelompoknya. 29 students today ya. 28, sorry. Remember, I don't require you to have a perfect work for today. But whatever that you have done today, I believe it's very useful to help you to understand what you should do in your final test. Sekali lagi saya tekankan, final test nanti menulis 5 paragraf. Dan kalau menulis yang namanya paragraf, nggak usah kamu tulis thesis statement titik 2 ini, topic sentence titik 2 ini, enggak. Buat aja langsung dalam bentuk paragraf. Tahu bentuk paragraf kan? Kelompok kalimat yang kalau dia satu paragraf namanya berarti ada satu kalimat yang menjorok ke dalam. Dan paragraf berikutnya juga begitu. Itu tanda bahwa kamu memulai paragraf baru kalau ada kalimat yang menjorok ke dalam. Tidak usah diberi nomor, tidak usah diberi keterangan, yang ini reasons, yang ini recommendation, nggak usah. Saya harus bisa memahami itu. Kalau saya nggak paham, berarti ada yang salah dengan paragrafnya. Dan pola pikir membuat paragraf ini sama seperti menulis esai in yours intermediate English writing last semester. So you have 1 paragraph in introductions, and then you have 3 paragraphs for body paragraphs, and then you have the last paragraph, the 5th paragraph, as the concluding paragraph. But now, we don't discuss the paragraph, we just discuss your outline. Jadi tahu namanya outline, sudah poin-poin seperti yang ada di tugas. Dan ini dikumpul hari ini, ya. Dikumpul hari ini individu untuk yang outline. Saya tunggu sampai jam 5 sore. Saya kasih waktu sampai jam 5 sore. Karena mungkin ada yang masih bingung, ada yang nggak nyambung, dan sebagainya yang udah dibuat tadi. Ya, jadi saya beri waktu sampai jam 5 sore. Dan outline ini pun, ini ada di meeting 14, lihat di Canvas meeting 14 ya. Outline ini pun masih bisa kamu revisi. Jadi nanti bisa kumpul ulang 1 kali lagi. Seandainya setelah sampai jam 5 nanti masih tidak ada yang jelas, atau mungkin kamu sudah dapat, tapi ketika kamu pelajari lagi video yang tentang growth mindset, ternyata ada lagi yang kamu dapatkan yang menurut kamu lebih baik, sehingga kamu merevisi itu. Jadi nanti bisa 2 kali submit untuk tugas outline ini. Ingat, hanya outline, bukan esai yang 5 paragraf. Esai yang 5 paragraf itu untuk final test. Jelas? Jelas, Ma'am. Jelas? Iya. Karena seperti pengalaman saya ngajar ada tingkat, dan mungkin kamu pun mungkin ada yang seperti itu, saya tuh suruh buat 1 kalimat.
yang dikasih satu paragraf. Jadi masih tidak bisa membedakan kalau dibilang paragraf dengan kalimat gitu. Apalagi diomongin esai. Nah, kalau nanti itu esai bentuknya, teksnya itu jenisnya seperti esai. Tapi dia hortatory saja, ya. Dan kalian bisa pelajari lagi dari 2 video yang selain tentang topik untuk final test ini kan ada 2 menjelaskan, satunya analytical, satunya hortatory. Lebih ke yang hortatory, ya. Saya pilih yang hortatory untuk final test, bukan yang analytical exposition test. Oke. Okay. No questions? If you don't have any questions, any group please, you present what you have already discussed in your small groups so we can check together and we can give feedback, the feedback that is important. Jadi saya tidak mau nanti mahasiswa bilang kami nggak pernah merasa dibimbing, misalnya oleh dosen, misalnya kami cuma dikasih tugas tapi tidak dijelaskan. Nah, saya sudah membuka diri saya untuk menjelaskan, tinggal kamunya mau nggak dibantu atau enggak, atau nanti kamu pikirkan sendiri. Nah, itu resiko sendiri ya. Jadi kalau misalnya nanti ketika pikirkan sendiri dan kurang nyambung, I cannot help you more. Oke, ayo siapa? Kayaknya harus dipanggil apa ya kalian ini ya? Mungkin saya minta satu, ya siapa? Enggak, Mem, tapi kami belum jadi satu, Mem. Nggak apa-apa, nggak harus jadi, apa yang dapat aja. Jadi dari yang ada itu, nanti saya yakin juga yang lain sama kok. Ntar dulu ya, ada yang mau masuk, saya simpan recording Zoom-nya dulu, ntar. Saya simpan recording Zoom-nya dulu. Nanti dia nyasar entah kemana nanti, ntar dulu ya. Oke, karena dia sudah selesai tadi di convert. Oke, sudah. Wait a minute. I come back to you again. Ya, siapa tadi yang mau masuk? Kayaknya udah masuk sendiri ya. Ada bunyi yang masuk. Oke, Hori kah? Kelompok Hori kah mau? Silahkan Hori, nggak apa-apa. Ingat, saya itu tidak menuntut kalian tuh sempurna. Saya sudah bilang, kalau kamu sempurna, kamu nggak usah kuliah. Itu gunanya kamu kuliah ini ya. Tapi kalau kamu mentalnya udah takut duluan dari awal, nah itu kamu nggak bisa berkembang. Makanya saya kasih kamu growth mindset. Supaya kamu tahu bagaimana orang yang bisa sukses itu, bukan karena dia sempurna dalam hal akademik atau yang lain-lain, tapi karena pola pikirnya yang mau berkembang. Oke, kenapa tadi terkeluar nggak jadi? Salah ya? Tadi siapa ya yang share screen? Hori ya? Bukan. Iya, Mem. Bentar, Mem, lagi Rio mau share screen. Oh iya, oke. Karena tadi HP ya, mungkin Rio-nya yang laptop. Oke, silahkan. Ya. Nah, jadi yang lain mungkin tidak akan sempat semuanya kita bahas. Paling satu, paling banyak 2 kelompok ini kayaknya. Silahkan belajar dari punya temannya yang tampil hari ini. Ya, dan ini semuanya direkam baik di breakout rooms, baik di awal tadi dan yang di akhir. Jadi kalian bisa ulangi lagi melihat apa yang sudah kita pelajari. Ini hebatnya online ini ya. Kalau yang di kuliah kamu lupa omongan dosen ya udah lupa selamanya. Tapi kalau online ini semuanya bisa di-record, bisa dipelajari lagi. Oke, silahkan Rio. Kelompoknya Rio dan Hori, silahkan. Bisa dibesarkan dikit Rio biar bisa kelihatan karena kecil. Ya, karena kita kalau layar Google Meet ini terbagi 2, beda dengan Zoom. Oke, thank you. Silahkan. Oke, good morning everyone. Maaf sebelumnya karena ini kami masih dari ide masing-masing dulu. Jadi kami belum satukan. Jadi kami dapat topiknya ada growth mindset, how to escape the fixed mindset, we have to so that successful, how to develop yourself in mindset, and the factor support grow mindset. Dan tesisnya our perspective on the growth mindset, tentu yang berhubungan tentang topik yang di atas, sama di bawahnya juga the needs to have the growth mindset and how to acquire it.
escape growth mindset and fixed mindset that have different. Perbedaan dari growth mindset and fixed mindset. Kami tadi cuma sampai di sini untuk diskusinya karena limit waktunya sudah habis, jadi nggak sempat untuk argumen selanjutnya. Thank you, ma'am. Oke, thank you. Tapi ini pun menurut saya sudah sangat baik ya. Dalam arti ada gambaran, jadi mereka ini dapat 5 topik di sini. Dan 5 topik ini bisa jadi 5 tulisan kan. Jadi oke lah mereka bisa putar sama-sama pilih growth mindset aja kah, atau how to escape the fixed mindset, nanti terserah yang mana ini. Karena biasanya judul itu memang terakhir setelah kita selesai nulis, kadang bisa, ada yang bisa langsung tutupin judul di awal, tapi ada yang bisa di akhir, karena waktu nulis kok idenya muncul terus gitu ya. Jadi oke, tapi ini sudah mengarah kepada perintah soal bahwa kalian harus mengacu kepada video. Ya, karena tadi ada beberapa yang Ibu lihat kok kayak kurang nggak nyambung ke situ ya. Jadi bisa sambil dilihat. Nah, ini tadi mereka juga sudah membuat thesis statement. Ini Ibu langsung komen ya Hori dan ini, atau ada tambahan dulu dari kalian selain Hori dari kelompok ini? Nanti Ibu yang nyerocos terus nih, maaf. Saya karena melihat waktu sih sebenarnya. Oke, nah jadi tadi seandainya menurut penjelasan si Hori ya, kalau topik yang dipilih itu adalah grow mindset, maka thesis statements-nya bisa yang nomor 1 dan nomor 2 ya. Your perspective on growth mindsets. Atau the needs to have the growth mindsets and how to acquire it. Oke. Jadi untuk bagian yang kedua ini semuanya berhubungan, 1 dan 2 ini berhubungan dengan growth mindsets. Ya, nah jadi kalau untuk yang bagian kedua ini sepertinya ada 2 ide, di situ ada needs dan juga ada how to acquire it. Nah ini nanti hati-hati ya, entah kalian pilih salah satu saja atau how to acquire saja. Karena mungkin itu nanti bisa agak berbeda. Ya, entah kalian pilih salah satu. Kalau misalnya ini mau di-combine, hati-hati jangan sampai nanti keluar dari topiknya. Ya, jadi bisa, ini kalau untuk yang kedua ini kan kita ngomong introductory paragraph ya, kalau ngomong esai masih ingat, paragraph introductions. Jadi bisa dari awal itu kamu menceritakan bahwa setiap orang yang ingin maju, terutama yang ingin bisa bersaing di abad 21, dia harus memiliki keinginan untuk memiliki mindset yang selalu berkembang, yang selalu bertumbuh. Ya. Karena itu di topik di thesis statement-nya itu kan di akhir paragraf ya. Di thesis statement-nya kamu bilang, therefore, based on because we need growth mindset, there are some ways how to acquire it. Jadi nanti di bagian argumentations yang kalian develop itu ada 3 poin. 1 cara untuk acquire-nya. Setelah itu 2 cara lagi. Cara yang kedua lagi untuk acquire great mindset. Setelah itu cara yang ketiga lagi untuk acquire growth mindset. Nah, jadi ini sudah bisa digunakan. Nah, ingat masing-masing cara untuk acquire ini dibuat dulu topik sentence-nya lagi. Jadi ini akar-akarnya ya. Dibuat lagi topik sentence-nya masing-masing, setelah itu supporting sentences. Nah, ini karena kalian sudah sampai di level ini ya, anak-anak. Makanya sulit untuk bisa benar-benar menulis ini full. Kalau kamu dari level paragraf, bahkan dari level sentence, itu tidak penuh pemahamannya. Makanya itu kalau saya itu sampai berpikir kalau misalnya kamu perlu memahami lebih dalam lagi tentang paragraf, karena saya memang banyak bekerja itu di level paragraf, yang membuat video-video itu saya pecah satu-satu. Gimana buat topik sentence, itu 1 meeting loh. Dan itu benar-benar bergumul tuh, ada tingkat membuat 1 kalimat aja untuk 1 meeting. Teori 1 meeting. Meeting berikutnya baru praktek cuman buat topik sentence. Dan saya lihat nggak mudah ternyata. Tapi banyak yang bisa. Yang memang ininya ini untuk level yang sudah ini loh. Nah jadi makanya kalau kalian ini bisa kalian cari di YouTube ya tentang
tentang paragraf terutama. Kalau misalnya kalian kesulitan tentang paragraf dan esai. Nah, paragraf itu kumpulan kalimat, kalau esai itu kumpulan paragraf. Nah, yang kalian buat ini dalam bentuk esai. Dan esai pun adalah bagian dari teks. Ya, bagian dari teks. Karena itu jangan heran kenapa bisa muncul lagi di sini. Karena saya juga merasa itu perlu dieksplor jenis teks-teks ini karena ini menunjukkan benar-benar kemampuan kamu dalam academic writing. Bagian teks yang ini ya, selain yang naratif lebih ke kreatif, kalau ini academic writing. Oke, thank you. Nah, ini kalau konsep growth mindset juga bisa, silahkan, tapi konsepnya itu berarti masuk kemana tadi? Malah nggak ada di topik ya? Oke lah, whatever. Tapi nanti ingat kalau sudah jadi esai, semuanya dipilih yang nyambung. Nanti dari ini dipilih lagi yang mana topiknya, nanti tesisnya yang mana, nanti dibuat ininya. Oke, ada teman yang mau bertanya dengan yang punya teman yang kerjakan ini. Yang lain, yang mendengarkan. Jangan takut bertanya, karena mungkin pertanyaanmu adalah pertanyaan semua umat yang ada di sini. Cuman ada yang berani tanya, ada yang nggak berani tanya. Oke, tidak ada? Oke, kalian kelompok kalian mau tanyakan lagi nggak? Ori, Rio, saya lupa yang lainnya membernya siapa aja tadi. Ada? Rio, Vincent, Timang, sama Hutri. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan lagi ada nggak atau cukup? Nggak ada, Mem. Iya, oke. Sebenarnya dengan kalian mempelajari video yang hortatori aja itu sudah cukup untuk yang ilmu-ilmu yang ini tadi harus jadi paragraf. Cuman memang di situ dia tidak menjelaskan seperti model esai. Padahal ini kan sama esai sebenarnya modelnya. Gitu loh. Tapi sebenarnya isinya itu ya sama seperti nulis esai. Makanya kalian lihat ketika dia menjelaskan bagian generic structure yang pertama ya, yang ada thesis itu kan dimulai dulu dengan yang general statements dulu umum. Nanti bagian bawah yang dia bilang Jakarta yang paling korup kotanya gitu ya. Nah, itu thesis statement. Thesis statementnya yang itu. Nanti dari Jakarta ini korup bisa dipecah. Korup kenapa? Ada 1, 2, 3. Setelah itu baru disimpulkan. Nah, dari situ pun kalian sudah bisa belajar ya untuk hortatory, exposition, text. Okay, thank you for this group. Okay, you can stop the share screen and then we will move to the other groups who would like to share. Silahkan. Who is next? Any other groups? Saya dulu kuliah, ya. Saya dulu kuliah. Dosen sampai ada yang nangis loh, karena nggak bisa menjawab pertanyaan mahasiswa. Dan yang saya pernah alami itu di angkatan 2009 kalau di kuliah ini. Kalau saya ngajar di UPR. Selain itu nggak ada lagi mahasiswa yang buat dosen nangis karena nggak bisa jawab. Tapi saya malah senang kok nggak ketemu saya gitu ya. Saya sih nggak akan nangis ya. Paling saya cuma ketawa aja kalau saya nggak bisa jawab, terus saya cari gitu, terus saya japri kamu ya, atau saya tambah meetingnya. Jadi padahal waktu itu teman saya yang buat dosen nangis itu dia bilang, saya padahal nggak mau membuat ibu tuh nangis loh. Ya benar loh, enggak. Teman saya itu memang pintar banget. Saya itu memang pengen belajar gitu, pengen ngerti. Dan karena saya begitu tertarik, jadi saya bertanya sebanyak itu. Paham maksud ibu? Tapi memang ada dosen yang nggak sanggup menerima itu, nggak apa-apa, biar dosennya belajar. Gitu, kalian tuh harus mau kayak gitu. Jadi dosen pun harus belajar, jangan cuma dikasih apa kan nggak protes. Nggak protes sih. Nanti kan kalau saya kasih kuesioner baru kan bisa pilih di situ ya gimana. Karena memang ya harus ada teknik ya anak-anak, bagaimana kita supaya bisa memberitahu kebutuhan kita, tapi juga tidak membuat orang lain merasa terpuruk. Memang itu juga penting. Tapi kadang juga tidak bisa menutup kemungkinan di dunia nyata ini memang akan ada orang yang akan suka berkonfrontasi. Nah, seperti teman saya itu memang dia pintar banget, jadi dia tuh benar-benar keinginan belajarnya itu tinggi sekali. Memang dia jadi dosen juga sekarang. Nggak tahu dia dengan mahasiswa kayak apa teman saya itu, tapi ya itulah. Dia orang biasa aja, tapi dia benar-benar suka belajar, karena dia suka membaca.
Nah, ada lagi? Siapa lagi? Jangan sia-siakan waktu yang tinggal 20 menit ini. Jangan kamu malah tersiksa, aduh cepet aja jam 10 gitu ya, jangan. Aduh, waktu saya mau belajar tinggal dikit lagi, padahal saya masih banyak yang mau saya pelajari. Nah, itu mindset yang sudah berbeda kan? Itu dulu juga lucu, teman-teman. Jadi apa yang kita pikirkan ketika kita melihat orang yang bertanya itu berbeda dengan yang di pikiran orang yang bertanya itu sendiri. Jadi saya juga termasuk orang yang sangat suka bertanya dulu. Nggak selalu sangat suka sih, masih suka teman saya itu. Tapi kalau saya tuh lihat-lihat dosennya, kalau dosennya kayaknya nggak galak, terus saya paham, dia jelasin, saya datengin setelah kelas. Saya tuh kayak gitu dulu. Dan biasanya itu ya kebetulan waktu itu yang saya datangin tuh bule, karena dia tuh jelasin gitu bagus gitu. Jadi kan kami banyak dosen-dosen asing. Jadi saya tuh datangin teman saya tuh ngeliat dari jauh, ih dia ngapain gitu ya, ih atau gini. Jadi pikiran mereka, ih mungkin karena dia bisa makanya dia tanya. Padahal enggak, padahal saya tuh nggak bisa. Tapi saya tuh tanya gitu, bukan karena saya bisa. Jadi bukan itu, karena saya ingin belajar. Dan ke orang tua saya bilang kan mereka bayar buat saya kuliah, ya saya harus bisa. Jadi bayangkan berapa orang yang punya mindset yang harus bisain dengan berapa orang yang cuma mau apa adanya, bahkan nggak bisa apa-apa tapi diam aja. Suatu saat, kalau kalian tidak menghadapi itu, kalian akan menghadapi itu di dunia nyata setelah kalian lulus kuliah, ketika kalian bekerja. Jangan ada yang sakit perut ketika disuruh presentasi. Sakit perut, nggak berani datang, misalnya. Ada yang kayak gitu nanti. Tapi mudahan nggak kalian, ya harapan saya itu tidak kalian. Kalian sudah melakukan sesuatu yang memang kalian mau committed di situ, kalian mau, kalau namanya committed tidak cuma sekedar bilang sayang, sekedar bilang cinta, buktinya apa? Masa bilang sayang, bilang cinta, gue disuruh makan apa adanya, ya kamu kerja dong, gitu ya. Misalnya kalau cowok berkomitmen dengan keluarga, gitu ya, dia akan berusaha supaya anak istrinya bisa makan, bisa dapat cukup. Bukannya cuma sayang doang, disayang, oke saya sayang gitu, tapi I don't do anything for you. Nah itu kan lain juga ceritanya. Ya itu contoh ya. Ayo siapa lagi? Ibu nih jadi ngelantur kan, kalau kalian gak ada yang mau maju. Yopi, Yopi. Ini kebetulan nama Yopi di ujung sana. Do you want to share something from your group? Yopi's group? Who belongs to Yopi's group? Karena ibu nih lupa nama-nama kalian. Mau share nggak dari kelompok kalian? Ya, mau share. Ya, silahkan. Baik, ma'am. Jadi ingat, ketika kalian membuat tulisan, satu yang harus dicek baca perintahnya. Jadi tidak cuma asal membuat esai, asal sesuai topik yang kalian mau, tapi harus sesuai dengan perintah disuruh apa, ya. Ini kok jadinya kalimat langsung? Kecil banget, bisa digedein lagi kah? We don't see anything here. Kalian disuruh buat kalimat atau buat esai jadi nih sudah, kok banyak banget. Perintah saya itu outline aja ya anak-anak. Bukan buat jadi kayak gini, belum. Enggak, saya enggak mau buat yang jadi kayak gini, outline aja. Kalau begini saya meriksanya juga sudah sama 2 kali saya meriksa UAS nanti. Tapi yang enggak apa-apa, nah berarti kan ada yang enggak nyambung perintahnya tadi. Enggak apa-apa, biar orang bisa belajar. Jadi mau saya itu poin-poin saja. Tapi poinnya dalam bentuk kalimat. Atau tadi salah file ya, Ibu sudah ngomong panjang lebar, salah file. Oke, silahkan. Sebentar, ma'am. Ada kelas kah kalian sesudah ini? Oh ya, jadi sekali lagi, untuk meeting 15, kita tidak ada meeting, tapi saya minta kalian mengisi kuesioner. Ya, dan itu wajib diisi sebagai pengganti meeting 16. Karena feedback itu pun perlu. Jadi saya juga harus sanggup kalian kritik, dan saya pun harus sanggup juga. Karena kan saya ngerecoki kalian kan, berarti saya juga harus sanggup kalian kritik. Tapi kalian juga ingat konsekuensinya, kalau kalian bisa kurang ini, kurang itu,
Misalnya ya, kalian bilang dosen kurang ini, kurang itu. Nah, ketika dosen memenuhi kebutuhan kalian itu, kalian pun harus sanggup lebih dari itu. Ya kan, kalian bisa bilang alasan, karena gini sih mem, karena gitu sih mem, makanya kami nggak bisa. Nah, kalau sudah diberi yang kalian mau, kalian juga harus sanggup mengimprove diri. Itulah kenapa bisa jadi ada negara maju, karena memilih untuk melakukan seperti itu. Ayo, mana nih nggak muncul-muncul? Itu Mem Iqbal yang share screen-nya. Oh, ganti orang. Oke, oke, silahkan. Come on, Iqbal. We are waiting. We have 15 minutes left. Bentar, Mem. Oke. Mem, kalau yang outline-nya kami satu-satu, Mem belum disatuin, itu yang disatuin udah jadi dokumen. Nah, berarti kan kalian gak nyambung. Berarti perintahnya itulah yang Ibu bilang tadi. Yang namanya outline, itu berarti disuruh buat outline. Jangan buat jadi esai langsung. Iya, Kalau yang esai penuh kan outline-nya susah kita sendiri-sendiri. membahasnya. Nah, makanya itu. Makanya Belum itu. disatuin. Atau tulis saja apa yang ada. Silahkan tulis di chat box. Boleh kita gunakan chat box kalau belum disatuin. Silahkan tulis di chat box. Apa tesisnya yang kalian punya? Atau topik dulu, topiknya apa, setelah itu tesisnya apa. Tulis di chat box. Jadi semua bisa melihat ke chat box. Bisa kan pakai chat box? Jadi kita nih jangan menyerah dengan satu situasi, kalau nggak bisa presentasi, belum digabung, ya udah nggak usah aja, nggak mau. Harus ada cara yang lain. Harus cari pikir gimana bisa ada cara yang lain. Oke, bad and good effects of smoking. Oke, apa hubungannya dengan growth mindset? Topiknya kan tentang growth mindset kan? Dari judulnya yang video itu, apa hubungannya dengan growth mindset? Ternyata ada beberapa yang kayak gini ya. Tadi ada yang kebakaran hutan, terus ada yang tentang HP. Saya maunya, karena menurut saya kalian berpikir growth mindset aja itu kalian sudah ini. Saya tuh nggak mau kalian jadi terlalu beralih ke yang lain. Saya mau kalian sebagai mahasiswa melihat itu. Memang tadi ada yang ngeliat HP, digital parenting gini. Tapi apakah itu berhubungan dengan kalian? Saya maunya pikiran kalian tentang itu. Oke, gimana? Bagaimana hubungannya dengan growth mindset? Kalau bisa dihubungkan, nggak apa-apa. Kalau tidak bisa dihubungkan, berarti harus pikir lagi gimana supaya bisa. Bad impact effect of cigarettes. Oke, yang punya kelompok, yang punya ide ini bisa jelaskan. Semuanya bisa melihat chat box kan? Atau perlu Ibu tampilkan? Nggak usah kayaknya ya, Bisa, semuanya Mem. bisa lihat. Iya, silahkan yang punya kelompok, jelaskan apa hubungannya ini dengan growth mindset. Ingat, bahasa writing itu lebih sulit dari bahasa ngomong. Kamu ngomong bisa jelaskan bagaimana hubungannya, tapi di tulisan nanti, ada kecenderungan tulisanmu nanti out of unity. Nggak sinkron dari awal sampai akhir. Dari topik saya ngelihat, saya akan menghubungkan dari topik yang saya beri,
Itu kan topik, grand topik ya, besar gitu, masih umum. Kamu bisa pilih yang sempit dari itu. Apakah nyambung tulisanmu nanti dengan yang saya omongin? Itu. Jadi anak-anak, sekali lagi, yang penting, kalau kalian ada diberi tugas, baca dengan teliti. Atau saya tidak jelas membuat itu, mungkin itu juga feedback buat saya, atau perintah saya tidak jelas berdasarkan video. Itu kan di discussion ada kan berdasarkan video. Nah, masalahnya mungkin yang punya kelompok ini apakah sudah nonton semua videonya? Yang mengambil ini tadi, kelompok Safira dan teman-teman ini, apakah sudah nonton videonya semua? Halo? Atau kalau enggak, berarti kita tahu kelemahannya karena tidak nonton gitu. Halo Safira dan teman-teman. Wah, ini susah nih. Oke, 32 orang, tumben jadi banyak. Mungkin tadi banyak yang mengira itu, saya takutnya mengira tidak jadi kelas, karena sudah terlambat 30 menit. Karena kontinya HP-nya rusak tadi. Jadi, saya sudah tunggu di link itu dari jam 7.35. Tapi tidak ada yang muncul, makanya untung ada anak PA. Saya akhirnya menghubungi anak PA. Anak PA juga tidak langsung melihat WA, akhirnya saya telepon. Itu saya tidak menyerah dengan kamu tuh. Kalau saya bete itu saya sudah nyerah. Silakan aja pikir sendiri misalnya untuk final testnya. Tapi itu saya juga yang pusing. Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya pikir cukup ya. Hari ini saya juga tidak mau memaksa apa namanya. Kalau kalian tidak ada ide, ingat final test itu penting ya. Jadi jangan kalian mengerjakan itu dari kampung dan kalian apa namanya dengan kualitas sinyal yang mungkin juga kurang bagus, nanti alasannya lambat kirim dan sebagainya. Jangan dari kampung. Tapi kalau misalnya dari kampung juga bisa ya nggak apa-apa. Tapi yang maksudnya saya, kalian itu harus belajar untuk final test ini supaya nanti bisa membuat tulisan seperti yang diminta, ya. Jadi kalau misalnya merasa lupa apa yang sudah dulu dipelajari tentang esai dan sebagainya, lihat di YouTube, cari di YouTube banyak. Ya, yang saya beri itu juga sudah contoh sebenarnya. Itu udah cukup kalau kamu mau mempelajari itu detail. Tapi kalau kamu ngelihat itu sudah nggak kamu stopin, kamu sambil nonton yang lain sambil main games, saya kurang yakin. Tapi ya entahlah, kamu punya cara belajar masing-masing. Tapi kan hasilnya nanti kan itu buat kamu juga, bukan buat saya. Saya cuma bisa ngomporin, yang hasil akhirnya tetap kamu. Oke. Karena dari sejauh ini penelitian yang membuktikan, ya, memang orang yang sekolah ini memang di knowledge-nya ini, tapi skill kadang kurang ini. Ya, tapi nggak apa-apa, itu pun salah satu kelebihan juga, bisa paham di knowledge. Tapi lebih baik lagi kalau kamu juga bisa di skill. Dan itu lebih baik. Dan skill untuk teks ini berguna kalau kamu mengajar di level SMP SMA, atau juga kamu nanti jadi researcher dimanapun kamu berada, atau kalau kamu bekerja di forum formal, di mana yang ada berhubungan dengan bahasa asing dan sebagainya. Kamu akan diminta misalnya membuat dokumen atau surat-surat yang berhubungan dengan ini, ya pasti ini berguna gitu ya. Tapi ya tidak juga tergantung kamunya lagi. Oke, tidak ada yang mau bertanya? Iya, Mem. Ya, UAS nanti silakan. bentuknya seperti apa, Mem? Hasil jadi esai yang kita bikin outline ini, Kak, Mem? Iya, UAS nanti itu di-develop dari outline yang kalian buat hari ini. Dan outline ini pun belum tentu yang fix kan. Oke, saya kasih waktu sampai jam 5. Tapi mungkin 1 minggu lagi kamu ada ide yang lebih baik, kamu mau upload sekali lagi, boleh. Tapi tidak berubah dari outline. Nah, ini yang sudah dengerin yang lain ketika saya ngomong ini nanti mungkin akan membuat hal yang lain itu. Tapi mudahan tidak, karena videonya ini nanti kan tetap ada juga saya upload di Canvas. Jadi nanti 5 paragraf. Tolong jangan kopas internet. Topik ini pasti banyak di internet.
tolong jangan dikopas. Saya bisa temukan itu dengan mudah. Ya, pakai bahasamu sendiri, pakai kalimatmu sendiri. Kamu boleh gunakan kamus, tapi jangan kopas internet. Ya? Jelas? Jelas, Mem. Itu kalau tidak diingatkan lagi, kopas internet ini akan selalu terjadi. Ya. Mudah banget itu mengeceknya. Nanti saya kasih balik ke kamu linknya dan saya kasih kamu E. Jamin, kasih E. Jadi jangan harap lulus ya. Jadi kalau kamu nanti kedapetan, kamu tanggung sendiri resikonya. Saya tidak akan terima biarpun kamu protes sampai guling-guling di jalan, terserah kamu. Oke? Saya ngomong begitu karena selalu ada nanti sesudah ini tidak lulus, nangis-nangis datang ke dosen, minta dikasih bantuan. Tapi ketika dikasih tahu bang segini nggak mau berusaha benar-benar, nanti kalau udah nggak lulus baru guling-guling nangis dikejar ke sana kemari. Itu kamu merendahkan dirimu sendiri. Saya nggak suka dengan yang kayak gitu. Nangis itu bukan untuk hal yang kayak gitu. Nangis itu karena kamu berusaha untuk bekerja, bukan karena minta belas kasihan orang. Kalau minta belas kasihan Tuhan nggak apa-apa, karena memang Tuhan jauh lebih tinggi dari kita. Tapi kalau belas kasihan manusia jangan. Selagi masih bisa berusaha, berusahalah gitu ya. Sampai tetes darah penghabisan. Jadi kayak proklamator aja. Oke, ya udah ya anak-anak. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, oke. Fitria. Yes, ma'am. Actually, I don't want to ask, Ya. but I got annoyed when you said our topic is the digital parenting. It's not in line. I Okay. got a little bit annoyed in there. Okay, it's okay if you get annoyed. It means that you have to prove to me that it is connected to growth mindset. In It's your writing. connected, ma'am. Yeah, show in your writing. That's what I mean. Tadi kan belum kelihatan. Show in your writing. Okay. Yeah, I just that's the want to point. prove you that the growth mindset is just not for us. I mean, for the young, just not for the teenager or the young adult, but it's for the parents of also and the for the adult. I mean, Okay, it's okay. Sorry, yeah, if it's you feel offended by that, but yeah, I mean, yeah, you just try to connect it again because from the previous sentences, I cannot really see that it is connected. That's what I mean. Yeah. So I mean that's your homework, how you make your sentences later because you still work in Indonesian, right? And from your Indonesian sentences, I see that none of the sentences connected to growth mindset. Maybe because you just brainstorm. Karena memang masih brainstorming. Jadi nanti tugasnya hubungkan itu. Maybe I can give example. If a parent, jadi misalnya di bagian introduction-nya, ya, in general you say many children having this kind of things. Yeah, but if parents want to see that in a better perspective, if they have a growth mindset, something like that, so they can see that this is actually not only about being addicted to that, but they also responsible. Okay, how you say that? That's what you should show me. You get what I mean? I got it, ma'am. Yeah. Okay. Well, actually, I already explained it when you come to our room, but I think you didn't get it or you don't understand it. But that's okay. I will show you in my writing. Thank you. Okay, good. Yeah, so that's your challenge, ya. Okay, thank you. It's okay. Ya itu tadi, kita tidak harus selalu setuju dengan segala sesuatu, dan karena kita tidak setuju dengan segala sesuatu itu, kita harus bisa membuktikan. Itulah tujuan exposition oratory, exposition text. You have your point, but in order your point can be understood, you should be able to give suitable reasons for that. And it is started from your background, started from your background, and then move to your thesis statement. Jadi thesis statementnya itu juga harus jelas ke situ. Okay, yes, and remember because this is about English, make sure that you use suitable vocabulary for that as well. Ya, okay, ada lagi
Ya, tadi kelompok mereka itu tentang digital parenting. Digital parenting ya, lupa. Ya, oke, something like that. Okay, more students? No? Mem, Yes. untuk topiknya tuh yang tadi kan kelompok, men. Mhm. Boleh sama nggak, Mem? Atau harus beda-beda? Untuk topiknya boleh sama, tapi tulisannya yang jangan sama. Ya, kamu dengan Hori berbicara tentang topik yang sama, tapi cara kalian menyampaikan kan pasti nggak sama. Makanya, ketika kalian menulis nanti, mungkin kalian tidak saling tanya-tanya teman, ini gimana ya, ini. Boleh tanya, tapi jangan yang tanya langsung kerjaan jadi temannya gimana. Karena itu nanti ada kemungkinan temenmu akan kopas dari punya kamu. Sehingga itu jadinya saya juga bingung, ini tulisan punya siapa, kalau sama, gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian bertukar pikiran, misalnya seperti yang tadi, ini tesis statementnya ini, berarti kita kira-kira membaginya gimana ya? Oke, kamu ngobrol biasa, ini membaginya gini-gini. Tapi bagaimana itu jadi tulisan, itu kan nanti masing-masing lagi menyusunnya. Paham ya, Rio? Paham, Mem. Terima kasih. Ya, oke, ya. Jadi kalian juga harus punya teknik gimana saling membantu, tapi bagaimana juga jangan seperti kesannya tulisan kalian ini sama gitu. Apalagi memang dikasih bulat-bulat ke temannya saking kamu baik hati, karena itu sudah pengalaman, ada dulu ya kayak gitu. Dia membuat, terus dipinjemin ke temannya, terus temannya kopas semua dari A sampai Z dan dikumpul. Itu ada pengalaman dulu, anak yang kayak gitu. Nah, jadi ketika saya tanya lagi, saya konfirmasi, yang datang itu yang menulis asli, yang nyontek itu nggak berani datang, bilangnya kemana lah perginya gitu. Padahal kan maksud saya itu biar nanti ditulis ulang supaya nanti jelas kalau ini tulisannya memang buat dia sendiri, jadi saya tunggu langsung di situ. Oke, jadi gitu aja. Well, that's about communication as well. Yeah, sometimes how we communicate is it's not easily understood by other people. Nah, mungkin juga ada yang tidak bisa menangkap itu seperti seharusnya, itu memang resiko. Nah, itulah yang harus kita pelajari. Makanya you work in group because you also learn how to accommodate other people's opinion. Yeah. More questions or it's enough? Kalau tidak ada, cukup ya. Untuk minggu depan itu saya ganti dengan kuesioner. Karena itu akan cukup banyak kuesionernya nanti. Ya, kuesionernya nanti. Itu juga meminta pendapat mahasiswa secara umum pada dasarnya. Tidak cuma yang sesuai dengan mata kuliah ini aja, nanti ada juga yang tentang umum ya. Karena juga kami perlu feedback tentang apa yang harus, yang bisa diimprove dari sudut pandang mahasiswa. Okay, thank you very much for today, for this semester. Yeah, hopefully you learn something for our class, even though this is conducted online, yeah. And I apologize if I say something that is inconvenient to you. Yeah, sorry, I didn't mean that. Yeah, hopefully you can work hard and you can use all the things that you have to improve yourself. Yeah. Okay, thank you very much. See you again next time if we have the chance to meet again. And thank you. Bye-bye. Good morning Thank ya. you, Mem. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama ya. Saya ini end meetingnya. Oke, ini just leave. Thank you, ma'am.